Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting yang saya hormati dan yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada kesempatan pagi hari ini 26 Juli 2024 dan tidak terasa Bapak Ibu kita sudah berada di tanggal 20 bulan Muharram 1446 Hijriyah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang sama di Masjid Baitul Arqam ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anggota tubuh kita masih dapat digerakkan dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedua tangan kita termasuk jari jemari kita itu masih berfungsi dengan baik. Masih kita gunakan untuk mengangkat kedua tangan kita di saat kita melaksanakan sholat, di saat kita bertakbiratul ihram maupun di takbir-takbir yang lain. Termasuk ketika Bapak Ibu masuk ke dalam masjid kemudian menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Ya. Kenapa kita bisa bersalaman? Karena tangan kita masih berfungsi dengan baik. Begitupun dengan jari jemari kita. Dan di saat kita melaksanakan sholat, saat bertahiyat, baik awal maupun akhir, jari jemari kita masih bisa menunjuk. Begitupun dengan kaki kita. Kaki kita masih bisa bergerak dengan baik, masih berfungsi dengan baik. Sehingga Bapak Ibu, alhamdulillah bisa menghadiri pengajian
dari rumah menuju ke Masjid Baitul Arqam. Karena apa? Kaki kita masih berfungsi dengan baik. Ada di antara Bapak Ibu yang datang ke masjid ini dengan berjalan kaki. Ada di antara ibu dan bapak yang datang di masjid ini dengan mengayuh sepeda. Ada yang mengayuh sepeda? Ada. Kenapa kita bisa mengayuh sepeda dengan baik? Karena kaki kita masih berfungsi dengan baik. Ada juga di antara bapak ibu yang datang ke masjid dengan mengendara motor. Lalu Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat leher kita ini masih berfungsi dengan baik. Dan ini kita bisa manfaatkan ketika kita sholat, salam, menengok ke sebelah kanan, menengok ke sebelah kiri. Ada kan Bapak Ibu yang lehernya sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga terkesan seperti robot, ya kan? Tidak bisa tengok kanan kiri, pengennya sana terus. Makanya Bapak Ibu, di setiap pengajian saya sering mengingatkan bahwa kenapa kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Tidak terasa bahwa apa yang kita nikmati dari fungsinya di antara anggota tubuh ataupun badan kita, mulai dari mata, mulai dari telinga, mulut kita, tangan dan kaki kita, itu masih berfungsi dengan baik. Dan memang Bapak Ibu, semua anggota tubuh kita kelak di akhirat yang akan menjadi saksi. Ya. Bapak Ibu bisa buka Al-Quran surah Yasin ayat ke-65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu sering baca surah Yasin, tapi terkadang tidak teringat dengan ayat ini. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut akan dikunci rapat, ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Sementara tangan dan kaki kita akan menjadi syahid, menjadi saksi apa yang telah diperbuatnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu masih dalam keadaan sehat semua. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita untuk pagi hari ini, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan tema pada Jumat yang kemarin. Nah, Jumat yang kemarin itu adalah perihal tentang rukuk, ya. Tentang rukuk. Wah, ngaji kok masih ruku, masih tidal, itu kan tiap hari. Iya. Tapi kita lagi ngetrep gitu loh. Ya, kira-kira rukuk kita sudah pas apa belum? Nah, kemarin Pak Carian saya suruh maju untuk meragakan bagaimana sih cara ruku yang baik, cara ruku yang benar. Nah, ketika ruku, kedua tangan kita, tangan kanan memegang lutut yang kanan, tangan kiri memegang lutut yang kiri, dan tangan tersebut tidak genggam tapi agak direnggangkan. Dan yang dipegang lutut Bapak Ibu, jangan sampai memegangnya betis atau memegangnya paha, tapi harus ke lutut. Kemudian posisi punggung, mohon maaf ini bicara yang punggungnya masih normal ya. Posisi punggung itu supaya lurus sejajar dengan kepala sana, lurus, lempeng, ya, tidak terlalu agak naik, pun juga tidak terlalu ke bawah.
Jadi ibaratnya kalau saat ruku punggungnya diletakkan satu gelas, itu gelasnya enggak jatuh karena rata. Ini cara ruku yang benar. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, sholat itu perlu ketumaninaan, ya. Jadi ketika ruku itu betul-betul dipastikan dalam keadaan ruku yang sudah sempurna. Jadi jangan sampai baru ruku belum sempurna sudah bangun lagi, gitu ya. Bahkan ketika membaca bacaan di dalam ruku pun supaya sampai selesai. Ya memang ada kecuali sih, kecuali kalau memang kita jadi makmum kemudian imamnya sudah keburu i'tidal. Makanya Bapak dan Ibu ini perlu diperhatikan. Adapun bacaan ketika ruku, nah ini berbicara tentang bacaan ya. Bacaan ketika ruku, walaupun Bapak Ibu tentu membaca salah satu di antaranya, tetapi sekedar untuk pengetahuan. Itu bermacam-macam. Ada yang baca ruku itu Subhana Rabbiyal Azim. Nah, kalau mau bacanya yang seperti ini itu dibaca 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ada yang membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Ada juga yang membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Malah ada 4 Pak, kalau menurut di Tarji. Tapi yang satu itu memang saya tidak hafal. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Bacaan di dalam ruku di antaranya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian yang kedua, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Yang ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ketiga varian bacaan tadi Bapak Ibu tinggal pilih salah satu di antaranya. Tapi saya percaya Bapak itu mesti kebanyakan ya Subhana Rabbiyal Azim. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Kalau saya kebiasaannya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Kita tinggalkan ruku. Udah paham semua Bapak Ibu ya? Ruku ya? Nah. Monggo Bapak Ibu diingat-ingat, ini udah bulan Juli, besok Agustus September. Nanti di Oktober itu ada syiar 5 tahun kegiatan GSSB dan kajian Jumat pagi disertai dengan door prize. 2 bulan lagi ya. Jadi ini barangkali nanti muncul di pertanyaan nanti ya. Kalau Bapak Ibu ketika nomornya muncul terus ada pertanyaan, silakan bacakan bacaan ruku itu ya. Baik. Yang berikutnya adalah i'tidal. Kalau habis ruku apa Bapak Ibu? I'tidal. Ya. Bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan. Seperti pada takbiratul ihram dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan apabila telah berdiri tegak atau dalam bahasa lain i'tidal, kedua tangan diluruskan ke bawah. Baik. Saya bacakan Bapak Ibu salah satu di antara hadis yang terkait dengan bangkit dari ruku. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna had wa man kibaihi wa kana yaf'alu dzalika khina yukabbiru lirruku'i wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'suhu mirruku'i wa yaqulu sami Allahu liman hamidah wala yaf'alu dzalika fis sujud. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dalam salat mengangkat kedua tangannya sampai setentang kedua pundaknya. Hal itu dilakukan ketika bertakbir hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya atau bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hal ini tidak dilakukan dalam sujud. Maksud dari hadis ini Bapak Ibu, salah satu di antaranya memberikan penjelasan bahwa setelah kita ruku kemudian bangkit, ya, bangkit itu seraya dengan mengangkat kedua tangan lalu membaca sami Allahu liman hamidah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis itu dari Abdullah bin Umar. Kemudian yang berikutnya, dalil yang menjadi dasar gerak bangkit dari ruku atau i'tidal adalah beberapa hadis antara lain. Yang pertama, an Aisyah qalat wa kana idza rafa'a ra'suhu mir ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Rawahu Muslim. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia berkata, dan apabila beliau Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia tidak langsung sujud sebelum berdiri lurus terlebih dahulu. Ibu, biasanya ana wong tas ruku kemudian bangkit namanya i'tidal, belum berdiri sempurna sudah langsung sujud. Nah, i'tidal yang semacam ini belum sesuai dengan hadis Nabi tadi. Jadi harusnya bagaimana? Ya berdiri dulu biar tegak seraya membaca doa i'tidal. Barulah kemudian sujud. Nah, kalau mau sujud, tidak usah mengangkat kedua tangan. Kalau mau sujud, ya. Sekali lagi sudah bolak-balik saya sampaikan, takbir disertai dengan mengangkat kedua tangan itu hanya ada pada 4 tempat. Yang pertama saat takbiratul ihram sebagai pembuka sholat. Kemudian yang kedua itu saat mau ruku. Yang ketiga saat bangun dari i'tidal, bangun untuk i'tidal. Kemudian yang keempat mengangkat kedua tangan saat bangun dari tasyahud awal. Itu yang disertai dengan mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summarfa hatta ta'dila qa'imah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang keliru mengerjakan sholatnya, kemudian bangunlah sampai kamu berdiri tegak. Kita lagi bicara i'tidal Bapak Ibu. Jadi ini hadisnya hadis terkait dengan masalah berdiri tegak saat i'tidal. Lalu bagaimana cara kita beri'tidal? Ini hadisnya agak panjang. Jadi saya bacakan saja terjemahnya untuk menyingkat waktu. Dari Muhammad ibnu Amr ibnu Atau diriwayatkan bahwa ia pada suatu waktu duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi. Kemudian kami menyebut-nyebut salat Nabi. Lalu Abu Humaid As-Sa'idi berkata, aku orang yang paling hafal di antara kalian tentang salat Rasulullah. Aku melihat beliau apabila bertakbiratul ihram mengangkat tangan hingga setentang dengan dua pundaknya. Apabila ruku, beliau menempatkan kedua tangan di kedua lututnya.
kemudian meluruskan punggungnya. Ini menyinggung tentang rukuk ya. Pada saat iktidal, beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali kepada posisi semula. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangan, tidak dibentangkan atau tidak dirapatkan, dan ujung jari jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk pada kaki kiri dan menegakkan ujung kaki yang kanan. Dan pada saat duduk di rakaat terakhir, beliau memasukkan kaki kirinya, menegakkan ujung kaki yang satunya, dan duduk di lantai tempat sholat. Riwayat Al-Bukhari. Jadi ini hadisnya juga menjelaskan bukan saja i'tidal, tapi dari ruku, i'tidal, kemudian sujud. Nah, nanti pada bahasan sujud ada tersendiri. Lalu Bapak Ibu, posisi tangan saat i'tidal. Ini yang penting. Posisi tangan di saat kita beriktidal. Ya. Kadang-kadang ketika beriktidal tangan kita ada yang digoyang-goyang. Ya kan? Lalu mohon maaf, ada yang ketika iktidal tangan kita bersedekap kembali. Iya, Pak? Ya. Nah, sekarang bagaimana posisi iktidal tangan kita pada saat iktidal? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang keliru menjalankan sholat, apabila kamu berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah beberapa dari ayat Al-Quran, lalu rukuklah dengan tumak nina, terus berdirilah sampai tegak lurus, kemudian sujudlah dengan tumak nina, kemudian duduklah dengan tumak nina, lalu sujud lagi dengan tumak nina pula. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, hadis ini menyebutkan hal-hal yang diperintahkan dalam sholat. Hal yang diperintahkan itu karenanya merupakan bagian dari sholat dan wajib dilakukan. Sementara hal yang merupakan bagian dari sholat yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis lain. Seperti tasyahud dan salam. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini dan tidak ada kelengkapannya dalam hadis ini berarti bukan merupakan bagian dari sholat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadaniyallah wa iyyakum. Dalam hadis Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi bersedekap di dalam sholat, tetapi tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika i'tidal. Kalimat wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimali, dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya, menggunakan kata sambung wa dan tidak menggunakan kata sambung summa atau kemudian. Ini berarti bahwa sedekap itu tidak dilakukan Nabi setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Oleh karena itu kalimat tersebut bersifat umum. Jadi Bapak Ibu, ketika kita beriktidal, ini menurut tarjih, itu tangan kita kembali lurus. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang sementara ini ketika iktidal tangannya kembali bersedekap, nah ini monggo diluruskan. Bukan berarti salah, ya, karena ada juga beberapa ulama yang memahaminya itu bersedekap. Jadi kembali kepada semula itu dimaknai bermacam. Semula ada yang mengartikan bersedekap kembali, ada pula semula dalam pengertian tangan itu diluruskan. Nah, tarji mengatakan tangan itu diluruskan di saat i'tidal. Bapak Ibu, saya secara pribadi dulu itu kalau i'tidal bersedekap.
Nah, setelah saya mempelajari dan memahami tentang ini, maka kemudian saya kembalikan untuk kembali lurus. Nah, yang penting juga diperhatikan, jangan kita menggoyang-goyangkan tangan di saat i'tidal. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang kemudian tetap bersikukuh untuk bersedekap, ya itu hak Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kembali kepada tarji, kita diajarkan untuk kembali lurus. Lurus, Pak. Ya, lurus. Kayak berdiri tegak itu. Dalam saat posisi kita beriktidal, berdiri lurus itu, lalu kemudian kita membaca doa atau bacaan i'tidal. Nah, bacaan-bacaan di dalam i'tidal itu juga bermacam-macam. Ya, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri lurus, lalu membaca, di antaranya adalah Bapak Ibu, bacaan-bacaan di dalam i'tidal. Yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Bapak Ibu jangan bingung. Ini nanti pilihan. Silakan Ibu Bapak mau milih yang mana? Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu boleh. Ya. Ini dasar hadisnya ada. Kemudian ada lagi, diberi tambahan di depannya Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini varian, macam-macam bacaan ketika i'tidal. Ada lagi Bapak Ibu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Tapi ini jarang yang memakai ini ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu lebih panjang. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Malah kayaknya ini yang lebih tren ya. Ibu-ibu kalau baca ketika i'tidal yang ini ya? Iya. Hebat toh Bapak Ibu malah pilih yang panjang. Berarti kan i'tidalnya harus lebih lama karena pilih yang panjang. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Hebat Bapak Ibu kalau pilih yang ini. Sementara saya sendiri kalau i'tidal itu cuma bacanya Rabbana walakal hamd. Ingat-ingat, ada Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian tadi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ada 6 Pak Bu. Bacaan i'tidal ada 6. Ya. Jadi tetap yang kita baca salah satu di antara yang tadi saya sampaikan, namun untuk pengetahuan boleh kita memahami secara keseluruhan. Jadi nanti Bapak Ibu itu kalau disama-samakan dengan yang lain, Bapak Ibu jauh lebih paham.
Oh ternyata bacaan i'tidal itu tidak cukup satu, tapi ada beberapa varian, ada beberapa pilihan. Dan itu semuanya ada dasar hadisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Dari Ibnu Abi Aufa diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW apabila bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dasar hadis yang terkait dengan masalah bacaan Allahumma rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini mengenai masalah i'tidal. Yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita beriktidal itu supaya posisi badan kita berdiri lurus, kemudian tangan kita kembali untuk menjulur ke bawah, ya lurus, lalu membaca doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita boleh pilih di antara beberapa yang tadi disampaikan, ya. Baru kemudian nanti kita sujud. Tetapi saya mau menerangkan perihal tentang sujud, jamnya hampir jam 6. Jadi insya Allah untuk masalah sujud nanti kita bicarakan, kita sampaikan pada Jumat yang akan datang insya Allah. Bapak Ibu telaten ya Bu ya. Satu kali pertemuan oleh i'tidal, enggak satu kali pertemuan lagi oleh sujud. Kemarin kita dapat ruku, ya, terus nanti sampai kemudian pada salam, ya. Insya Allah lah kita kaji satu persatu dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu sholatnya semakin sempurna, ya. Jadi Bapak Ibu sing tekan neng kene wis dudu zamane nek sholat kaya sholate wong gugupan, serba cepat semua. Ya, tapi harus pelan, tumak nina dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah ini dalam rangka menuju supaya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tingkatan khusyuk sholatnya kita belum bisa menghilangkan pikiran-pikiran ketika sholat, belum. Nggih Pak Ji. Ya. Jajal ya. Kayaknya wong samene akeh sing nalika salat bener-bener wis ora mikiri di luar salat, kira-kira ana beli. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri belum bisa. Apa mana ngerpan ngaji. Begitu selesai takbiratul ihram baca doa iftitah, itu udah mulai nyongkopan ngaji babe kiye. Aduh. Lalu bagaimana untuk mengatasi perihal itu Bapak Ibu? Begitu kita sadar, itu kembalikan ke posisi. Artinya pikiran kita itu lagi sholat, ya kita kembali ke sholat. Jangan terus kemudian muter-muter. Mung malahan kadang-kadang anak wong sing lagi kebingungan, justru ketika sholat dijadikan sebagai bahan untuk supaya tidak bingung. Ya, ibu-ibu kalangan benda sesuatu itu justru malah nanti sholatnya untuk nggolet itu. Ya. Maka khusyuknya kita baru pada persoalan jasmaninya. Artinya sholatnya kita biar seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Adapun untuk mengkhusyukkan dan mengkonsentrasikan pikiran kita di dalam sholat ya pelan-pelan wis. Ya, pelan-pelan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita sekalipun kita belum totalitas khusyuknya. Belum seperti sholatnya
Rasulullah belum seperti sholatnya para sahabat, belum seperti sholatnya para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama salafus soleh yang dulu ya, atau ulama-ulama yang sekarang juga. Tapi pelan-pelan insya Allah kita mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Amin ya robbal alamin. Makaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan, mari kita akhiri kajian pagi hari ini seraya dengan mengucap doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kalau habis ngaji itu baca doanya Allahumma harinal haqqo haqqo warzuqna ittibaa wa harinal batila batila warzuqna tinabah. Kemudian membaca doa surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang dulu. Sakhiri nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.